Malam itu, jalanan sepi. Hanya ada suara jangkrik dan desiran angin yang membelai pepohonan di pinggir jalan. Asap tipis menggantung di udara, seperti bisikan tak kasat mata yang mengintai dari balik gelapnya malam. Di sebuah tikungan tajam yang dikelilingi hutan, berdiri sebuah rambut tua, kusam dan hampir rubuh. Tulisan di atasnya samar, seperti sudah terkikis waktu. Tapi satu hal yang masih terlihat jelas, dilarang membunyikan klakson. Orang-orang yang tinggal di sekitar sini tahu betul itu bukan peringatan biasa. Itu adalah perintah, larangan yang harus dipatuhi jika tak ingin melihat sesuatu atau seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Tapi tidak semua orang percaya, tidak semua orang mendengarkan. Dan malam ini, seorang pengendara akan segera mengetahuinya sendiri dengan cara yang mengerikan. Apakah kalian cukup berani untuk membaca kisah ini sampai akhir? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah horor lainnya yang akan membuat kalian merinding. Hening, jalanan lengang, hanya suara gemerisik dedaunan yang bergesekan dengan angin malam. Cahaya lampu motor membelah gelapnya jalanan berliku yang dikelilingi hutan lebat. Rudy menggenggam setang motornya erat. Ia baru pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 00.13, sudah lewat tengah malam. Tapi ia tak punya pilihan. Ia harus segera pulang. Di kanan kirinya, pepohonan tinggi menjulang. Ranting-rantingnya seperti tangan yang ingin meraih sesuatu di udara. Suasana mencekam mulai merayapi tubuhnya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Santai, Ruth. Ini cuma jalan biasa. Jangan mikir aneh-aneh, gumamnya dalam hati. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin lebat kabut menyelimuti jalan. Udara mendadak dingin, lebih dingin dari biasanya. Rudy mengencangkan jaketnya, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang mulai menjalari tengkuknya. Kemudian, di kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah rambut tua, berdiri di pinggir tikungan. Lampu motornya menyinari tulisan yang hampir pudar. Dilarang membunyikan klakson. Ia mengernyit. Aneh, apa maksudnya? Gumamnya pelan. Sekilas, ia teringat cerita orang-orang tentang tikungan ini. Katanya, siapapun yang membunyikan klakson di sini akan melihat penunggu jalan ini. Ada yang pernah mendengar suara tangisan, ada yang melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Bahkan, ada yang motornya tiba-tiba mogok tanpa sebab. Rudy terkekeh kecil, mencoba meremehkan cerita itu. Ah, mitos doang, katanya sambil menggeleng. Namun, semakin ia mendekati tikungan, udara di sekitarnya berubah. Hawa panas mendadak menusuk kulitnya. Kabut semakin tebal. Suara jangkrik yang tadi mengisi keheningan mendadak hilang. Jantung Rudy berdetak lebih cepat. Suasana ini tidak wajar. Ia menelan ludah dan menggenggam setang lebih erat. Lalu, tepat ketika ia memasuki tikungan, sebuah suara keras bergema dari arah belakangnya, seperti sesuatu yang jatuh dari pohon. Rudy tersentak, jantungnya seakan meloncat dari dada. Ia langsung menoleh ke kaca spion. Tidak ada apa-apa. Namun, saat matanya kembali fokus ke jalan di depan, seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya hitam pekat, tergerai hingga menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, tak bergerak. Jarak Rudy semakin dekat. Napasnya tercekat, jari-jarinya terasa kaku di atas rem. Sial, apa ini? Rudy membatin panik. Jarak mereka tinggal beberapa meter. Tidak ada waktu untuk berhenti. Jika ia mengerem mendadak, ia bisa tergelincir. Tanpa berpikir panjang, Rudy membunyikan klakson
Lalu, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat, wajah penuh luka, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara mengerikan. Rudy menjerit ketakutan. Tangannya refleks memutar gas sekencang mungkin. Motor melaju melewati sosok itu. Angin dingin menerpa tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke belakang. Di kaca spion, sosok itu masih ada. Dan kini, ia berdiri di belakangnya. Motor Rudy melaju kencang. Tangannya gemetar saat menggenggam setang. Napasnya memburu. Sementara jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa berdentum di dadanya. Namun, meskipun motornya terus melaju, sosok itu tetap ada di belakangnya. Di kaca spion, ia bisa melihat dengan jelas. Perempuan itu masih berdiri di sana. Rambut panjangnya berkibar di tiup angin. Wajahnya menghadap lurus ke arahnya, seolah-olah sedang menatapnya langsung. Keringat dingin mengalir di pelipis Rudy. Ia menundukkan kepala, berusaha fokus ke jalanan di depannya. Berharap saat ia kembali melihat ke spion, sosok itu sudah menghilang. Namun, ketika ia memberanikan diri melirik lagi, wajah itu kini lebih dekat. Mata hitam pekat, pupilnya tak terlihat, wajah pucat dengan luka sobek di pipinya, bibir membiru. Seperti telah lama mati. Rudy tersentak. Tangan perempuan itu kini merentang ke arahnya. Astaga! Rudy menjerit, panik. Ia langsung mengalihkan pandangan dan memutar gas lebih dalam. Motornya kini melaju di atas 80 km per jam. Angin malam terasa seperti pisau yang mengiris kulitnya. Jalanan berkelok di depan nyaris tak terlihat jelas karena kabut yang semakin tebal. Namun, ia tak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari tempat ini secepat mungkin. Namun, di tengah kepanikannya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu kini menghilang dari kaca spion. Rudy mengernyit. Jantungnya masih berpacu, tapi ia sedikit merasa lega. Hilang, gumamnya. Masih mencoba bernapas teratur. Tapi perasaan itu tak bertahan lama. Karena saat ia kembali fokus ke jalan, seseorang duduk di depan motornya, di atas setang. Perempuan itu kini berada di hadapannya. Wajahnya begitu dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajah Rudy. Bau anyir menyengat hidungnya. Rambut panjang kusut perempuan itu menjuntai ke bawah, hampir mengenai tangannya. Rudy membelalakkan mata. Darahnya serasa berhenti mengalir. Sebelum ia sempat berteriak, perempuan itu menyeringai lebar, memperlihatkan deretan giginya yang hitam dan tajam. Lalu, dengan suara parau yang menggema di telinganya, ia berbisik, "Kenapa kau membunyikan klakson?" Rudy tidak bisa menahan diri lagi. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Tangan refleks menarik setang ke kiri. Ban motornya tergelincir. Semua terjadi dalam hitungan detik. Motor Rudy oleng, terpeleset di jalanan yang lembab. Badannya terlempar ke samping, berguling beberapa kali, sebelum akhirnya menghantam tanah dengan keras. Rudy tergeletak di tanah, kepalanya berdengung, pandangannya kabur, napasnya tersengal, tubuhnya terasa nyeri luar biasa. Namun, ia masih sadar. Ia masih bisa mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Dalam ketakutan, Rudy menoleh perlahan. Cahaya redup dari lampu motornya yang masih menyala di kejauhan menyorot ke arah jalan. Dan di sanalah dia, perempuan itu, berdiri menghadap ke arahnya. Gaun putihnya tampak kotor dan basah, seperti habis terendam lumpur. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tapi dari sela-selanya Rudy bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Senyuman. Perempuan itu menyeringai lebar. Bibirnya retak dengan noda merah kehitaman di sudut mulutnya. Matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Rudy mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Napasnya semakin pendek, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Lalu, perempuan itu mulai berbicara. "Kau membunyikan klakson." Suaranya parau, bergema di udara malam yang sunyi. "Kau memanggilku." Jantung Rudy seolah berhenti. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menggeleng, ingin menyangkal, ingin berteriak,
bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, perempuan itu berjalan ke arahnya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap pijakan yang ia buat terdengar seperti gaung di dalam kepala Rudy. Rudy panik. Ia harus lari. Harus! Dengan sisa tenaga, ia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ia menekan tanah dengan telapak tangannya, mencoba bangkit meskipun lututnya terasa lemas. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya, perempuan itu sudah berdiri tepat di depannya. Jarak mereka hanya sejengkal. Rudy bisa mencium bau anyir dari tubuhnya. Bau busuk yang menusuk hidung, seperti daging yang telah membusuk selama berhari-hari. Perempuan itu menunduk. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Rudy. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Mau kemana?" Rudy menjerit. Ia langsung terduduk dan merangkak ke belakang, mencoba menjauh secepat mungkin. Namun, kakinya tersandung sesuatu, membuatnya hampir jatuh lagi. Ia menoleh sekilas dan melihat batu nisan. Matanya membelalak. Ia baru menyadari sesuatu. Ia bukan hanya terjatuh dari motor. Ia terlempar ke dalam sebuah makam tua. Panik semakin melanda. Ia menoleh kembali ke depan, berharap perempuan itu menghilang. Namun, perempuan itu kini berada di atasnya. Ia tidak lagi berdiri, melainkan melayang di udara. Tubuhnya terbalik, wajahnya menghadap ke bawah, tepat di atas wajah Rudy. Senyumnya semakin lebar, nyaris tak manusiawi. Lalu, tangannya terulur, mencengkeram leher Rudy. Dingin, mencekik. Rudy megap-megap, matanya membelalak, mencoba meronta. Tapi semakin ia melawan, semakin erat genggaman itu. Pandangan Rudy mulai kabur. Gelap. Dunia di sekitarnya mulai menghilang. Dan suara terakhir yang ia dengar sebelum semuanya benar-benar redup adalah tawa. Rudy tidak tahu di mana dirinya sekarang. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya, tidak bisa bergerak, bahkan tidak yakin apakah ia masih bernapas. Apakah ini mimpi? Namun, perlahan kesadarannya mulai kembali. Pertama, ia mendengar suara sayup-sayup seperti seseorang menangis. Lalu, ia mulai merasakan sesuatu yang kasar dan dingin di pipinya. Tanah. Detik berikutnya, kesadarannya pulih sepenuhnya, dan rasa nyeri yang luar biasa menyerang tubuhnya. Agak, Rudy mengerang pelan. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya sakit, seperti habis dicekik dengan keras. Ia mencoba membuka mata, tetapi pandangannya masih buram. Hanya ada siluet pohon-pohon tinggi di sekelilingnya, berayun pelan, ditiup angin. Lalu, suara tangisan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Rudy menahan napas, bulu kuduknya meremang. Ia ingin bangun, ingin lari, tetapi tubuhnya masih terasa lemah. Siapa itu? Pikirnya. Tangisan itu terdengar seperti suara perempuan. Pelan, lirih, penuh kesedihan. Rudy menoleh perlahan, dan ia melihatnya. Di sudut makam tua itu, tepat di bawah sebuah pohon besar, seorang perempuan duduk bersimpuh, membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Gaun putihnya tampak lusuh, penuh dengan noda tanah. Bahu perempuan itu berguncang setiap kali ia terisak. Ia menangis. Rudy menelan ludah. Otaknya berteriak agar ia segera kabur, tetapi tubuhnya masih kaku. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, tangisan itu berhenti. Hening. Suasana menjadi begitu sunyi, seperti alam tiba-tiba membeku. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya ada dia dan perempuan itu. Lalu, tanpa peringatan, perempuan itu mulai berbalik, perlahan, sangat perlahan. Rudy menahan napas, jantungnya berdetak begitu kencang, hingga terasa menyakitkan. Ketika kepala perempuan itu sudah berputar setengah jalan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Lehernya bukan berputar seperti manusia biasa, melainkan memutar sepenuhnya. Sentu ioitenta derajachi, dengan bunyi tulang yang berderak mengerikan. Lalu wajah itu, matanya hitam legam, pipinya sobek, memperlihatkan gusi yang penuh darah. Mulutnya menyeringai lebar, lebih lebar dari manusia normal. Dan ia menatap langsung ke arah Rudy. "Kau sudah memanggilku." Suaranya bergema, tidak seperti suara manusia, tetapi seperti berasal dari sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap. Rudy tersentak, adrenalin meledak di tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong dirinya sendiri untuk berdiri dan berlari sekuat tenaga. Namun, baru beberapa langkah, sesuatu menarik kakinya. Tangan-tangan keluar dari dalam tanah. Jari-jari kurus dan pucat itu mencengkeram pergelangan kakinya dengan erat. Ia tersandung dan jatuh ke tanah. "Ah, lepaskan!" Rudy menendang dengan panik, mencoba melepaskan diri. Namun, semakin ia meronta, semakin banyak tangan yang muncul dari dalam tanah, mencengkeram tubuhnya, menariknya ke bawah. Ia menoleh ke depan dan melihat perempuan itu berjalan mendekatinya dengan langkah pelan. Matanya kosong, bibirnya tetap menyeringai. "Kau akan tetap di sini, bersamaku, selamanya." "Tidak." Dengan seluruh kekuatannya, Rudy menjerit dan meronta, mencoba menarik tubuhnya keluar dari genggaman tangan-tangan itu. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, semuanya menjadi gelap. Rudy membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berat. Tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Di mana dia? Matanya mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia melihat sekeliling dan dadanya langsung terasa sesak. Ia tidak lagi berada di jalanan, tidak di makam, tidak di dunia yang ia kenal. Ia kini berada di dalam sebuah ruangan sempit dan gelap. Dindingnya berlumut. Udara di sekitarnya lembab dengan bau tanah yang menyengat. Rudy mencoba bergerak, tetapi tubuhnya seperti tertahan sesuatu. Tangannya terkunci di sisinya, tidak bisa diangkat. Ketika ia mencoba menoleh ke bawah, matanya membelalak ngeri. Ia terkubur. Setengah tubuhnya sudah tertanam di dalam tanah, hanya kepalanya yang tersisa di permukaan. Napas Rudy memburu. Tidak, ini tidak nyata. Ia mencoba menggeliat, berusaha menarik dirinya keluar. Tapi tanah di sekelilingnya terasa semakin mengeras, menekan tubuhnya. Lalu suara itu datang lagi, tawa lirih. Di ujung ruangan yang gelap, sesosok perempuan berdiri. Tubuhnya samar, hanya tampak sebagai bayangan dengan mata hitam pekat yang bersinar di dalam gelap. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Lalu, dengan suara yang terdengar seperti berbisik langsung di telinga Rudy, ia berkata, "Kau seharusnya tidak membunyikan klakson." Dada Rudy terasa semakin sesak. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang mengguncang tubuhnya. "Kenapa? Aku ada di sini." Suaranya bergetar. "Apa yang kau inginkan dariku?" Perempuan itu perlahan melangkah mendekat. Dengan setiap langkahnya, suara tanah yang berderak terdengar, seakan berasal dari dalam kepala Rudy sendiri. Semakin dekat, Rudy bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajah yang mengerikan, mata kosong, kulit pucat membiru, bibirnya penuh dengan luka menganga. "Kenapa?" Suara perempuan itu semakin dingin. "Karena kau memanggilku." Ia menunduk, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Rudy. Bau anyir dan busuk langsung menusuk hidungnya. "Dan sekarang," bisiknya, "kau akan tinggal di sini selamanya." Tiba-tiba, tanah di sekeliling tubuh Rudy mulai bergerak. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin ditarik ke bawah. Kakinya sudah tidak bisa ia rasakan lagi. Dingin, seakan ada sesuatu di bawah sana yang menunggunya. Tidak! Lepaskan aku!" Rudy berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Tapi semakin ia meronta, semakin cepat tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Dadanya kini hampir tertutup. Ia bisa merasakan tekanan yang luar biasa di sekeliling tubuhnya.
seperti ribuan tangan yang menariknya masuk ke dalam kegelapan. Perempuan itu tetap diam, menyaksikannya dengan tatapan kosong. Dan tepat ketika tanah hampir menelan seluruh tubuhnya, "Rudy!" Sebuah suara keras menggema di udara. Dalam sekejap, semuanya bergetar. Suara tanah yang longsor, angin kencang berhembus. Perempuan itu tersentak dan menoleh ke arah sumber suara. Rudy yang hampir pasrah dengan nasibnya mencoba melihat ke atas dan matanya membelalak. Seseorang berdiri di pintu ruangan itu. Pak Darto, tetangganya, seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun kampung. Pak Darto berdiri dengan sorot mata tajam, menggenggam seikat dedaunan kering di satu tangan dan sebuah kendi kecil berisi air dalam tangan lainnya. "Kau bukan miliknya," suara Pak Darto menggema. Kembali ke dunia nyata. "Rudy!" Seketika perempuan itu menjerit. Suara jeritannya bukan suara manusia. Lebih menyerupai suara ribuan orang berteriak dalam satu suara, menggelegar di seluruh ruangan. Pak Darto tidak gentar. Ia segera menyiramkan air dalam kendi itu ke tanah di sekitar tubuh Rudy. Tanah mendesis, seperti daging yang terbakar. Rudy bisa merasakan sesuatu yang tadinya menahannya mulai melemah. Perempuan itu meronta. Matanya semakin kosong. Bibirnya bergetar, tapi ia mulai menghilang. Ruangan mulai runtuh. Semuanya berputar, semakin cepat dan semakin cepat hingga akhirnya gelap. Rudy terbangun dengan napas memburu. Ia tersentak, mendapati dirinya kini terbaring di jalan aspal. Tubuhnya penuh debu dan luka. Ia segera menoleh ke sekelilingnya. Ia kembali ke dunia nyata. Pak Darto berjongkok di sampingnya, menepuk pipinya pelan. "Kau sadar, Nak?" Rudy masih terengah-engah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak Darto?" Pria tua itu mengangguk, lalu menatap sekeliling dengan ekspresi serius. "Kau beruntung aku mendengar suara klaksonmu tadi malam. Aku langsung datang ke sini sebelum kau benar-benar hilang." Rudy membeku. Suara klakson, ia menoleh ke motornya yang tergeletak beberapa meter dari tempatnya. Lampunya masih menyala, tetapi klaksonnya mati. Namun, sesuatu membuat darahnya kembali membeku. Di kaca spion motor, ada bekas telapak tangan berlumuran tanah. Dan di kejauhan, di antara kabut yang mulai menipis, sosok perempuan itu masih berdiri di tikungan. Tidak bergerak, tidak menghilang, hanya menatap seakan menunggu korban berikutnya. Malam itu, Rudy duduk di teras rumahnya dengan segelas teh hangat di tangan. Tubuhnya masih lelah, pikirannya masih dipenuhi kejadian mengerikan di tikungan angker. Bayangan perempuan itu, senyum mengerikannya, suara bisikannya yang menggema di telinganya. Ia meneguk teh perlahan, mencoba menenangkan diri. Di dalam rumah, ibunya sibuk berdoa, membakar kemenyan di sudut ruangan, mengikuti arahan Pak Darto yang kini duduk di dekat pintu. "Kau masih terguncang?" Suara berat Pak Darto memecah keheningan. Rudy mengangguk pelan. "Aku masih bisa merasakan kehadirannya, Pak." Pak Darto menghela napas panjang. "Tidak heran, makhluk itu sudah menanamkan jejak di tubuhmu." Mata Rudy membelalak. "Maksudnya?" Pak Darto menatapnya serius. "Arwah penasaran. Seperti dia tidak akan melepasmu begitu saja, Nak. Kau sudah melanggar batas. Kau telah masuk ke dalam dunianya. Sekarang, ia akan terus mencarimu." Jantung Rudy berdetak lebih cepat. Ibunya yang mendengar perkataan itu langsung meremas tangannya cemas. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya tidak mau anak saya diganggu terus-menerus." Pak Darto menatap Rudy lekat-lekat, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi kau harus kuat menghadapinya." Rudy menelan ludah. "Cara apa?" Pak Darto mengeluarkan sebuah cermin kecil dari kantong bajunya. "Cermin ini akan menunjukkan kebenaran," katanya. "Jika arwah itu masih mengikutimu, kita akan melihatnya di sini." Hening, bulu kuduk Rudy meremang. Perlahan, ia menerima cermin itu dengan tangan gemetar.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat cermin di depan wajahnya. Awalnya, ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri, wajah yang lelah, mata yang merah karena kurang tidur. Tapi kemudian, bayangan itu bergerak sendiri. Mata di dalam cermin tiba-tiba menatap langsung ke arahnya. Rudy membeku. Ia tidak bergerak, tidak bernapas. Lalu, sosok itu menyeringai. Rudy tersentak dan menjatuhkan cermin ke lantai. Tidak, dia masih di sini, ibunya menjerit dan mundur ketakutan. Pak Darto segera mengambil cermin itu dan membaliknya, menutup pantulan menyeramkan itu. Wajahnya mengeras. Benar dugaanku, dia belum pergi. Dada Rudy berdegup kencang. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darto menatapnya lekat. Kita harus menghadapinya langsung. Malam itu, Pak Darto membawa Rudy ke sebuah tempat di pinggiran desa, sebuah gubuk tua yang hampir runtuh. Tempat itu dikenal sebagai Padepokan Tua, tempat orang-orang dahulu melakukan ritual untuk mengusir roh jahat. Rudy duduk bersila di tengah ruangan. Di sekelilingnya terdapat lilin yang menyala redup. Pak Darto berdiri di depan, membacakan doa-doa dalam bahasa kuno. Sementara ibunya duduk di sudut dengan tangan menggenggam erat tasbih. Apapun yang terjadi, jangan buka mata, pesan Pak Darto. Rudy mengangguk, mencoba menenangkan diri. Namun, baru beberapa menit ritual dimulai, udara di dalam ruangan berubah drastis. Suhu turun dengan cepat, angin kencang berhembus, membuat lilin-lilin bergoyang. Lalu, terdengar suara itu lagi. Kau memanggilku, suara perempuan itu. Hembusan napasnya terdengar begitu dekat, seakan-akan ia berdiri tepat di belakang Rudy. Jantung Rudy nyaris melompat keluar, tangannya mengepal erat di pangkuannya, berusaha tidak bergerak. Pak Darto terus melantunkan doa, suaranya semakin keras, menekan kehadiran makhluk itu. Namun, tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahu Rudy. Dingin, lembab, jemari yang kurus dan panjang. Rudy menahan napas. Suara itu kembali berbisik di telinganya. Buka matamu. Tidak, aku tidak boleh membuka mata, tapi rasa takut semakin menggila. Bisikan itu semakin mendekat, hingga ia bisa merasakan helaan napas busuk itu di kulitnya. Rudy hampir kehilangan kendali, sampai tiba-tiba pintu gubuk terbanting terbuka, dan angin kencang menerpa mereka semua. Lilin-lilin padam serentak, dan dalam kegelapan itu, sosok perempuan itu muncul. Matanya hitam pekat, rambutnya berkibar seperti disapu angin badai. Gaunnya berkibar liar. Ia tidak lagi hanya membisikkan kata-kata. Ia berteriak, "Kau adalah milikku." Rudy menjerit ketakutan. Pak Darto tidak menyerah. Ia mengambil segenggam tanah dari mangkuk yang ia siapkan sebelumnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. "Pergilah kau, kembalilah ke duniamu." Tanah itu mengenai wajah perempuan itu. Dan seketika, ia menjerit kesakitan. Tubuhnya mengejang. Darah hitam mulai mengalir dari matanya. Ia meronta, berusaha bertahan. Namun, semakin banyak mantra yang diucapkan Pak Darto, semakin tubuh perempuan itu melemah. Perlahan, tubuhnya mulai terkoyak seperti asap yang tertiup angin. Wajahnya yang dulu mengerikan, kini berubah menjadi wajah yang penuh kesedihan. Dan sebelum ia benar-benar menghilang, ia berbisik, "Aku hanya ingin pulang." Lalu ia lenyap. Udara kembali normal. Suhu yang dingin perlahan menghangat. Hening. Rudy membuka matanya perlahan. Perempuan itu sudah tidak ada. Ia menghela napas panjang. Tubuhnya lemas, seakan semua energinya telah terkuras habis. Pak Darto menepuk bahunya. "Kau selamat, Nak." Rudy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apakah dia benar-benar pergi? Pak Darto mengangguk. Dia sudah kembali ke tempatnya.
Kau tidak akan diganggunya lagi. Rudi menghela napas lega. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di tikungan itu, ia merasa benar-benar bebas. Namun, ketika ia berjalan keluar dari gubuk itu, sebuah suara lirih berbisik di telinganya. Aku akan kembali. Rudi membeku. 3 bulan telah berlalu. Rudi berpikir semuanya sudah berakhir. Tidak ada lagi suara bisikan di telinganya. Tidak ada lagi sosok bayangan di sudut kamar. Tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Ia mulai kembali menjalani hidupnya dengan normal. Bekerja seperti biasa, berbincang dengan tetangga, bahkan sudah berani melewati tikungan angker itu tanpa merasa takut. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, setelah pulang kerja, Rudi duduk di ruang tamu bersama ibunya. Televisi menyala, menampilkan berita tentang kecelakaan di desa sebelah. Suara presenter TV terdengar samar di antara suara hujan yang mulai turun. Tapi kemudian, tolong aku. Rudi tersentak. Ia menoleh ke arah ibunya, berpikir bahwa mungkin ibunya juga mendengar suara itu. Tapi ibunya tetap fokus pada televisi. Sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Jantung Rudi mulai berdetak lebih cepat. Apakah itu hanya imajinasinya? Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menoleh ke jendela, ada sesuatu di luar. Di balik kaca yang basah oleh air hujan, ia melihat sosok samar berdiri diam di halaman rumahnya. Seseorang dengan rambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh. Rudi langsung terlonjak dari duduknya. Ia mengusap matanya, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Namun saat ia menatap lagi ke jendela, sosok itu telah menghilang. "Rudi, kenapa?" tanya ibunya, terkejut melihat anaknya tiba-tiba berdiri dengan ekspresi ketakutan. Tidak, Bu. Aku cuma merasa ada yang aneh." Ibunya menatapnya khawatir. "Kau masih kepikiran tentang kejadian itu?" Rudi menggeleng, mencoba tersenyum. "Tidak, Bu. Aku hanya lelah." Ibunya mengangguk pelan. "Kalau begitu, cepat tidur. Besok kau harus kerja lagi." Rudi mengiyakan dan berjalan menuju kamarnya. Namun, hatinya masih berdebar kencang. Apakah itu benar-benar hanya imajinasinya? Jam menunjukkan pukul 02.15 dini hari. Rudi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, seakan ia baru saja berlari jauh. Mimpi tadi terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tikungan angker itu lagi. Udara dingin menggigit kulitnya. Kabut tebal menyelimuti jalanan, membuatnya sulit melihat ke depan. Kemudian, suara itu terdengar. "Kau sudah lupa padaku." Rudi mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Lalu sosok perempuan itu muncul. Wajahnya tetap sama seperti dulu, pucat, mata hitam pekat, senyum menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun kali ini sesuatu berbeda. Ia menangis. Air mata hitam mengalir dari matanya, jatuh ke tanah seperti tinta pekat. "Kenapa kau meninggalkanku?" Suaranya bergetar, terdengar begitu putus asa. Dan tepat ketika Rudi hendak berteriak, ia terbangun. Sekarang, di dunia nyata, ia masih bisa merasakan kehadirannya. Rudi menoleh ke jendela kamarnya. Jantungnya langsung berhenti berdetak. Sosok itu berdiri di luar jendela, lebih dekat, lebih jelas. Dan kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia tersenyum. Tiba-tiba, jendela terbanting keras. Angin kencang menerpa masuk ke dalam kamar. Tirai berkibar liar. Lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan, suara napas terdengar di belakangnya. Dingin, basah, dekat sekali. "Aku sudah kembali," Rudi menjerit. Pagi harinya, Rudi langsung menemui Pak Darto. Wajahnya pucat, katanya dengan suara parau. Pak Darto menatapnya lama,
lalu menghela napas berat. Aku sudah menduga. Rudi terkejut. Maksudnya? Pak Darto menatapnya dengan tatapan tajam. Kau pikir ritual waktu itu benar-benar menyelesaikan segalanya? Kau pikir dia pergi begitu saja? Rudi menelan ludah. Bukankah dia sudah kembali ke tempatnya? Pak Darto menggeleng pelan. Tidak, ada sesuatu yang belum kau ketahui, Rudi. Dan itu sebabnya dia masih mencarimu. Jantung Rudi berdegup kencang. Apa yang belum aku ketahui? Pak Darto diam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Dia tidak hanya ingin menakutimu. Dia ingin kau mengingatnya, karena kau punya hubungan dengannya. Darah Rudi langsung membeku. Hubungan? Apa maksudnya, Pak? Pak Darto menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan ke rak kayu di sudut rumahnya. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua dan menyerahkannya kepada Rudi. Tanyakan ini pada ibumu. Rudi memandang kotak itu dengan bingung. Tangannya gemetar saat membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang sudah menguning. Ketika ia melihat foto itu, jantungnya langsung berhenti berdetak. Di foto itu, ada seorang anak kecil, seorang bocah laki-laki yang duduk di tanah dengan senyum polos. Dan di sebelahnya, gadis kecil bergaun putih dengan mata sayu, memandang langsung ke kamera. Di balik foto itu, tertulis sebuah nama, Sari. Dada Rudi langsung sesak. Kenapa? Kenapa ia tidak pernah ingat tentang gadis ini? Ia segera menatap Pak Darto dengan mata membelalak. Pak, siapa dia? Pak Darto menghela napas panjang. Dia adalah seseorang yang dulu pernah sangat dekat denganmu, dan dia sudah lama meninggal. Tapi kau melupakannya. Rudi merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jika benar, dia adalah seseorang dari masa lalunya, kenapa ia tidak bisa mengingatnya sama sekali? Malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Foto Sari masih ia genggam erat di tangannya. Wajah gadis kecil itu terasa begitu asing, namun sekaligus mengganggunya. Siapa dia? Kenapa aku tidak mengingatnya? Semakin ia mencoba mengingat, semakin kepalanya terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya, seperti pintu yang terkunci rapat di dalam pikirannya. Ia menatap ibunya yang tertidur di kamar sebelah. Ibu pasti tahu sesuatu. Namun, sebelum ia sempat bertanya, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah. Rudi menahan napas. Siapa yang berkeliaran selarut ini? Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Tangannya gemetar saat menyibak tirai, dan di luar, ia melihatnya lagi. Sari. Gadis itu berdiri di halaman rumah, menatapnya langsung dengan tatapan kosong. Namun kali ini, sesuatu berubah. Gaunnya yang dulu putih, kini mulai terlihat lebih lusuh. Penuh noda hitam, seperti terbakar. Rambutnya basah, seakan baru saja keluar dari dalam air. Dan matanya dipenuhi air mata darah. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin lari, ingin membangunkan ibunya. Namun tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Sari mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Rudi. Dan kemudian, jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang menerpa masuk, meniup tirai dan mengguncang seluruh kamar. Rudi terpental ke belakang, jatuh ke lantai dengan tubuh gemetar. Dari balik jendela yang terbuka, Sari mulai melangkah masuk. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. Suara napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari dalam air. Rudi mencoba bergerak, tetapi tubuhnya masih kaku. Lalu, suara itu terdengar. Kau masih tidak mengingatku? Sari kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya yang dulu pucat, kini mulai berubah. Retak,
membusuk, seperti mayat yang telah lama tenggelam. Dan kemudian, ia menjerit. Suara jeritan itu begitu menyakitkan, menusuk telinga, membuat seluruh ruangan bergetar. Rudy menutup telinganya. Tubuhnya terasa seperti dihancurkan oleh suara itu. Hingga akhirnya, semuanya menjadi gelap. Kembali ke masa lalu, ketika Rudy membuka matanya, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah ladang kosong. Di bawah langit kelabu yang suram, udara dingin menusuk tulang. Dan angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ia mengenali tempat ini, desa lamanya. Namun ada sesuatu yang aneh. Desa ini tampak seperti di masa lalu jalanannya. Masih berupa tanah merah, rumah-rumah berdinding kayu, dan suara anak-anak bermain terdengar di kejauhan. Jantung Rudy berdegup kencang. Apakah aku kembali ke masa lalu? Tiba-tiba, suara tawa seorang gadis kecil terdengar di belakangnya. Ia berbalik dan melihatnya. Seorang gadis kecil dengan gaun putih berlari di antara pepohonan, tertawa riang, rambutnya berkibar, dan wajahnya sama seperti Sari. Namun kali ini, ia tidak terlihat menyeramkan. Ia hanyalah seorang anak kecil yang bahagia, bermain di bawah sinar matahari sore. Dan di sebelahnya ada seorang bocah laki-laki. Rudy membeku. Bocah itu adalah dirinya sendiri. Ingatan yang terkunci mulai terbuka. Ia ingat sekarang. Sari adalah sahabat masa kecilnya. Mereka selalu bermain bersama di desa ini. Berlari di antara sawah, bersembunyi di balik pohon, berbagi makanan di tepi sungai. Namun, kenapa ia melupakannya? Tiba-tiba, suasana berubah. Langit yang tadinya berwarna jingga berubah menjadi gelap. Angin bertiup semakin kencang. Dan kemudian terdengar suara jeritan. Rudy berbalik dan melihat sesuatu yang mengerikan. Sari jatuh ke dalam sungai. Ia melihat bocah kecil dirinya sendiri berlari ke tepi sungai, mencoba meraihnya. Namun, arus sungai terlalu deras. Sari tenggelam. Ia meronta, mencoba bertahan, tetapi air hitam menelannya perlahan. Dan dalam tatapan terakhirnya, ia menatap langsung ke arah Rudy. Tolong aku, jangan lupakan aku. Kembali ke dunia nyata. Rudy terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal, dan jantungnya berdebar kencang. Kini, ia mengingat segalanya. Sari tidak pernah pergi. Ia telah terjebak di dalam sungai itu selama bertahun-tahun. Terabaikan, terlupakan. Dan sekarang, ia menuntut Rudy untuk mengingatnya kembali. Mata Rudy dipenuhi air mata. Sari, aku ingat sekarang. Namun, apakah cukup hanya dengan mengingat? Ataukah Sari masih menginginkan sesuatu yang lebih? Pagi itu, Rudy duduk terdiam di bangku taman depan rumah. Hujan rintik-rintik masih menyiram bumi, menyelimuti sekitarnya dengan udara yang sejuk dan basah. Namun, hatinya terasa panas, terbakar oleh rasa bersalah yang tak kunjung padam. Sari. Nama itu berputar-putar dalam pikirannya. Tak bisa ia lepaskan. Ternyata, ia adalah sahabat masa kecilnya yang ia lupakan begitu saja. Namun sekarang, ia kembali menuntut jawaban. Rudy mengingat saat terakhir kali bertemu dengan Sari di desa itu, sebelum kejadian tragis yang mengakhiri segalanya. Sari tenggelam di sungai. Rudy menundukkan kepala. Dia tidak bisa menolongnya. Ia terlalu takut, tak berani mengambil risiko. Dan itu, rasa takutnya, telah merenggut hidup seorang sahabat yang begitu berarti bagi dirinya. Ia teringat akan perasaan Sari yang terakhir kali, saat ia menatapnya dengan mata penuh permohonan, seperti meminta Rudy untuk menyelamatkannya. Tapi ia terlalu lemah, terlalu takut untuk bertindak. Dia tidak cukup berani.
Tiba-tiba, suara lembut menyentak pikirannya. Rudy, suara itu terdengar begitu dekat, namun tak ada siapapun di sekitarnya. Rudy menoleh ke kiri dan kanan, namun tak ada siapa-siapa. Hanya hujan yang jatuh dari langit dan daun-daun yang berguguran. Rudy, kau tidak bisa melarikan diri dari ini. Kali ini, suara itu datang dari belakang. Rudy menoleh dengan cepat. Sari, dia berdiri di belakangnya, hanya beberapa langkah jaraknya. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Wajah Sari terlihat lebih gelap, lebih pucat. Wajah itu hampir tak terlihat lagi sebagai wajah seorang anak kecil yang ia kenal dulu. Tubuh Sari penuh dengan luka-luka, seperti tubuh yang sudah terlalu lama tenggelam dalam kegelapan. Sari mendekat, langkah kakinya berat, seperti melangkah di atas tanah berlumpur. Rudy tidak bergerak, hatinya serasa dihimpit oleh rasa bersalah yang semakin besar. Ia ingin berkata sesuatu, namun bibirnya terasa terkunci. Akhirnya, Sari berhenti, tepat di depan Rudy. Kau lupa padaku begitu lama, Rudy. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Suara Sari yang bergetar itu menyentuh hati Rudy. Matanya yang mulai berair terbuka lebar karena rasa kesal dan pedih. Ini semua adalah kesalahannya. Aku tidak pernah melupakanmu, Sari, katanya dengan suara gemetar. Aku hanya terlalu takut untuk mengingatmu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Sari menatapnya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu dalam mata Rudy. Dan sekarang, aku kembali untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi hakku. Sari menurunkan kepalanya, seolah meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan. Kemudian, ia mengangkat tangan kanan, menunjukkan luka-luka yang menghitam di sepanjang lengannya. Kau tahu, Rudy, suaranya sekarang terdengar semakin rendah. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku, tapi kamu membiarkanku tenggelam sendirian. Rudy mencoba untuk berbicara lagi. Tetapi, kata-kata terasa begitu sulit keluar dari tenggorokannya. Sari kembali menatapnya, dan wajahnya berubah menjadi lebih menakutkan. Wajah itu kini dipenuhi dengan senyum tipis, penuh kebencian dan kekecewaan. Kau tidak bisa lari dariku, Rudy. Aku akan terus mengejarmu sampai kau benar-benar mengerti apa yang aku rasakan. Tiba-tiba, Sari bergerak maju dengan kecepatan yang tidak wajar. Seakan tubuhnya meluncur di atas tanah. Rudy mundur, terjatuh ke belakang, dan dengan panik, ia mencoba berdiri. Namun kakinya seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tidak bisa bergerak. Sari semakin mendekat. Matanya kini memancarkan api kebencian. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin pembebasan. Dengan suara yang semakin serak, Sari mengulurkan tangannya. Tangannya yang pucat, penuh dengan air hitam yang menetes seperti darah. Selesaikan semua ini, Rudy. Ini semua salahmu. Jangan biarkan aku terjebak selamanya dalam kegelapan. Pada saat itu, Rudy merasa seolah-olah jiwanya sedang terhisap ke dalam kegelapan. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam lubang yang dalam, dan ia tidak bisa melawan. Tiba-tiba, dalam kegelisahannya, Rudy teringat akan kata-kata Pak Darto. Dia hanya akan berhenti jika kau memaafkan dirimu sendiri dan membebaskan Sari dari rasa sakitnya. Rudy menatap Sari dengan tatapan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Sari. Aku benar-benar minta maaf. Kata-kata itu keluar dari hatinya, penuh dengan air mata yang menetes. Sari berhenti sejenak. Wajahnya menunjukkan sedikit perubahan, seperti sesuatu yang tersentuh oleh kata-kata itu. Memaafkanmu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Rudy. Sari mundur, dan tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang terbawa angin. Rudy berdiri dengan gemetar, namun hatinya sedikit lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Namun mungkin ada sedikit harapan. Misteri belum terungkap
Malam itu, Rudy merasa seolah-olah kegelapan telah mereda sedikit. Namun, ia tahu bahwa Sari belum sepenuhnya pergi. Ia masih harus menghadapi kenyataan, menebus semua kesalahannya, dan membantu Sari untuk mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, apakah itu cukup? Akankah Sari benar-benar melepaskan rasa sakitnya setelah sekian lama? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Cerita ini masih jauh dari akhir.